Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Perkenalkan, saya Panji Ananda Lumbanturuan, Prodi Informatika dengan NIM 11S24044. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum mata kuliah Algoritma Struktur Data. Untuk judul praktikum kali ini yaitu tentang grep dan heap. Oke, untuk aktivitas praktikum, untuk representasi visual dari grep dapat kita lihat pada screen yang sudah saya tampilkan di sini. Contohnya untuk grep adjacency matrix bisa kita lihat pada tabelnya juga. Angka 0 di sini tidak merujuk ke angka 1 atau angka 2 atau bahkan dirinya sendiri sehingga pada tabel bisa kita lihat di sini. Di sini tidak dikosongkan ya, di sini dikosongkan. Karena ya untuk panah dari angka 0 tidak ada menuju ke angka 2, tidak ada menuju ke angka 1 sehingga kosong. Kemudian untuk angka 1 dia menuju ke angka 2 dan ke angka 0 sehingga bisa kita lihat angka 1 di sini berisi untuk angka 0, kemudian untuk angka 2 berisi. Begitu juga dengan untuk angka 2 hanya menuju ke angka 0 sehingga hanya pada kolom 0 yang berisi. Oke. Ini juga sama, namun ini menggunakan link list yang nantinya berujung ke nol. Oke, untuk metode yang pertama untuk add per text bisa kita lihat di sini. Langsung masuk ke bagian kode. Ya. Oke, untuk kode yang pertama yaitu kode grep.java. Sebelumnya di sini kita pastinya membuat semacam ini adalah variabel yang nantinya variabel agency list lah untuk daftar ke tetangganya. Nanti kita bisa dapat melihat daftar simpul yang terhubung. Kemudian di sini ada variabel yang nantinya untuk menyimpan bobotnya. Kemudian nanti ditampilkan terhubung kepada siapa melalui ini sistem outprint. Kemudian akan ditambahkan simpul baru ke dalam grep. Lalu ada pengecekan nilai boolean ya untuk cek apakah simpul sudah ada di daftar. Nanti jika belum ada nanti akan dibuat entry baru dengan list tetangga yang kosong. Oke, di sini ada eh, public boolean add wedge edge untuk menambahkan garis hubung dengan bobotnya. Jadi untuk grep ini sebenarnya ya edge itu adalah hubungannya. Nanti kita akan tambahkan not itu kayak bagiannya gitu. Edge yang menunjukkan relasinya lah. Remove edge digunakan untuk menghapus, namun kita akan mencoba terlebih dahulu untuk menambahkan lah add per text ini. Per text itu per text maksud saya tadi per text itu ibarat kayak tempat poin-poinnya. Baru kalau edge itu hubungan dari per text A ke per text B gitu. Apa hubungannya gitu lah. Ini kita kopikan dulu terlebih dahulu untuk kode app-nya.
F misalnya F berapa? Oke, kita ambient clean package. Table sukses. Nah, di sini kita udah berhasil nambahin per teks ya, per teks A di sini. Namun untuk eh kode app ini hanya menambah per teks, gak ada hubungannya. Jadi cuman ibaratnya ada bagian gini aja, gak ada bagian gini, gak ada tanda lah, gak ada hubungan. Jadi H itu inilah hubungan. Oke, kita udah berhasil menambahkan per teks A di sini. Kemudian untuk praktikum selanjutnya kita menambahkan hubungannya at H. Ini metodenya, ini kodenya. Oke, kita coba. Oke, oke. Untuk app atau untuk kode app Java di sini kita udah menambahkan perteks A, perteks B. Jadi ibaratnya gambarannya udah ada. Oh, langsung notif aja. Udah ada di sini perteks A dan perteks B. Kemudian di sini ada kita memanggil fungsi migrate at edge A ke B. Jadi seperti ini. Jadi untuk gambaran kode app Java, pertama itu add pertext A, add pertext B, kemudian add edge atau hubungannya. Sebentar. Jadi kalau kita jalankan di terminal, nah seperti ini. Ini adalah output yang ada di terminal. Vertex A itu menuju B dan vertex B menuju A. Seperti itulah. Oke, lanjut. Metode berikutnya itu ada remove edge. Pastinya ya kita tahu untuk menghapus hubungannya lah ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu untuk kode remove. Ini adalah kode remove dari nanti itu ibaratnya yang kode ini akan hapus B dari A, kemudian hapus A dari B. Jadi untuk menghapus itu juga pastikan kedua simpulnya ada. Jadi kita nggak bisa, intinya ada hubungan lah. Ada dua simpul lah intinya, biar bisa dipakai remove edge. Jadi kalau simpulnya nggak ada, ya pastinya ya return false. Oke, kita coba jalanin lah dulu ya. Jadi ya, dan clean package, add per text tiga simpul A, B, C, kemudian ditambahin hubungan dari A ke B, AC, BC, yang dihapus itu yang A dan B. Oke, nah inilah hubungannya. Jadi, eh khasnya adalah kan hubungan antara A dan B ke A. Namun karena kita menggunakan remove edge, jadi A ke B A ke B itu dihapus dan B ke A itu dihapus. Makanya di sini simpul A itu terhubung ke C, itu dari sini. Simpul B itu
terhubung ke C itu dari sini. Namun di sini kan sempat dibuat edge untuk A ke B, tapi karena kita udah pakai kita manggil fungsi remove edge di sini sehingga terhapus lah itu. Oke lah. Mungkin kita masuk lanjut ke studi kasusnya saja. Itu studi kasusnya itu algoritma Dijkstra menemukan kalau nggak salah jarak atau terdekat lah ya dari nilai-nilai ini. Ini adalah gambar gambarnya lah. Oke, masuk ke kode bagian masih Dijkstra ini. Ini dia. Oke, sebentar. Dijkstra. Nah, ini dia public void Dijkstra. Jadi nanti kita membuat map untuk menyimpan jarak terpendek nantinya akan ditemukan sejauh ini ke setiap simpul lah. Jadi akan dicarilah dari simpul ke simpul jarak-jarak terdekat. Oke, kalau kita lihat untuk studi kasus ini, eh misalkan kita ingin mengetahui jarak terdekat dari titik nol ke titik 4 dari titik nol ke titik 4 ini, jadi kita mau nyari jarak lah ya, jarak terdekat dari sini ke sini, dari H inilah. Dan dapatlah nanti jalurnya dari 0 ke 7, berarti dari sini. Dari 7 ke 6 dari sini. Dari 6 ke 5 dari sini. Dan ke 4. Inilah jalur terpendek, terdekat. Oke, langsunglah kita coba pada kode. Eh, hmm, oh iya, harusnya udah ada kode. Nah, ini adalah kodenya. Oh, belum, 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 belum. Kita harus copy app Japanya lah dulu dari sini. Oke, kita pas. Oke, clean package. Nah, ini tujuannya distra jarak terdekat dari 0 ke 4 yang tadi. Kita udah nambahin-nambahin node-node yang sudah terhubung tadi itu. Dan kita gambarkan. Kemudian kita carilah jarak terdekatnya. Dapatlah. Nah, ini tadi source-nya 0, destination-nya 4. Dan dapatlah jarak jalurnya 07654 sesuai dengan mana 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 sesuai dengan di terminal di tujuannya 07654. Oke, mungkin kita lanjut ke kode bagian heap aja. Ini heap cap heap. Oke. Oke, jadi kode heap ini ibaratnya itu seperti tree ya, struktur pohon. Nantinya parent harus lebih besar nilainya dibanding anak-anaknya, children. Makanya bisa dilihat di sini lah. Ada mini heap dan max heap. Oke, jadi nanti kita membuat list untuk menyimpan elemen-elemen heap di sini. Kemudian kita membuat konstruktor untuk menyiapkan list kosong saat objek heap dibuat nanti. Kemudian ya kita akan membuat representasi array di mana anak kiri selalu di posisi ini, mana di posisi 2 i tambah 1. Mungkin lanjut aja kita ke metode-metodenya ada helper method di sini.
per metode. Ini mana tadi ya? Heap Java, public heap. Oke, ini. Kemudian ada juga metode insert. Kalau metode insert itu kita tahu ya pasti buat nambah nambah data ya. Metode insert ya. Ini dia insert. Jadi untuk kode insert sendiri itu akan ditambahkan di posisi yang terakhir. Kemudian akan diambil indeks elemen yang baru masuk. Ini. Kemudian nanti ada pengecekan kondisi juga while di sini ada di mana nanti nilainya lebih besar dari parent. Kemudian ada metode sink down. Kalau metode sink down itu nanti akan menurunkan elemen ke posisi yang benar lah. Kemudian untuk metode remove ya pasti menghapus. Mungkin kita lanjut ke studi kasus heap-nya aja langsung. Oke. Studi kasus heap yang pertama itu yaitu elemen terkecil di mana kita akan memanfaatkan heap yang tadi. Diberikan sebuah array, temukanlah elemen terkecil pada urutan K. Untuk contoh array-nya seperti ini, 17289 dan nilai K-nya yaitu 3. Maka hasilnya adalah 7 karena nilai tersebut adalah nilai terendah di urutan ketiga. 172, maka nilai K-nya adalah dan nilai K adalah 3, maka hasilnya adalah 7. Karena nilai tersebut adalah nilai terendah di urutan ketiga. Jadi di sini mengapa hasilnya 7 itu karena setelah diurutkan nanti urutan-urutan ini dengan benar, maka nanti urutannya kan 1, 2, 7, 8, 9. Kebetulan untuk nilai K adalah 3. Jadi 1, 2, 7. Nah, angka 7 berada di K yang tadi 3, maka itu adalah eh, elemen yang dimaksud. Oke, ini dia, ini adalah array-nya dan K yang diminta yaitu 3. Oke, kita clean package. Untuk metodenya juga biar saya tunjukkan di sini saya menggunakan metode yang find k the smallest. Find k smallest. Nih dia. Kita masukkan ke elemen pertama ke dalam heap. Nanti untuk step elemen berikutnya, di mana jika lebih kecil dari root atau nilai terbesar saat ini, akan dihapus root dan masukkan elemen baru. Oke, langsung kita jalankan. Kita fokus ke studi kasus A, elemen terkecil. Nah, array-nya kan 1, 7, 2, 8, 9 dan K-nya itu 3. Nah, jadi jika diurutkan, gue sama gini. Jika diurutkan itu kan seperti ini ya. Jika diurutkan 1, 2, 7, 8, 9. Nah, K-nya itu 3. 1, 2, 3. Inilah elemennya itu. Nah, makanya hasilnya jadi 7. Oke, lanjut untuk studi kasus yang kedua yaitu di mana nilai max elemen pada string. Diberikan sebuah array dan kembalikan array dengan nilai elemen terbesar dari elemen sebelumnya. Contoh terdapat array 1, 5, 2, 9, 3, 6. Maka hasilnya 1, 5, 5, 9, 9, 9. Di mana nilai 2 diganti dengan 5 karena nilai 5 merupakan nilai terbesar dari elemen sebelumnya. Oh.
Oke, 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 pam, 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 pam. Di sini 1,5. Kemudian 2 ini diganti jadi 5 karena nilai 5 yang lebih besar daripada nilai sebelumnya, nilai ini. Kemudian angka 9, angka 3 ini diganti dari angka 9 karena lebih besar dari lebih kecil dari angka sebelumnya dan ini lebih besar daripada angka sebelumnya. Oke, di sini juga untuk metodenya itu tadi kalau nggak salah max stream. Bukan, stream. Ini ya, stream max. Oke, eh, di sini kita akan mencari nilai maksimum secara berjalan atau stream. Di mana contoh inputnya misalnya eh, seperti ini dan karena ini max heap elemen terbesar nanti itu selalu di next nol. Nah, oke, ini adalah hasil compile atau menjalankannya. Bisa kita lihat 152,936. Area ini akan dibandingkan area mana elemen mana yang lebih besar sehingga hasilnya jadi 155,999. Oke, kemudian kita akan menghitung BO. BO untuk grade itu sudah saya tampilkan di laporan. Eh BO grade untuk print grade itu 01, add vertex 01, add edge 01, add weight edge 01, remove edge 0V, remove vertex 0, dalam kurung V tambah I, distra 0 dalam kurung V tambah I, log V dalam kurung. Kemudian untuk BO dari heap, untuk heap sendiri adalah dengan kompleksitas waktunya 01, get heap 0n, left child 01, right child 01, parent 01, swap 01, insert 01, sing down 0 log n, remove 0 log n, find key decimals inilah. Kemudian untuk stream max seperti ini. Kompleksitas waktunya 0n log n, 0n log k. Oke. Mungkin sekian Pak yang dapat saya jelaskan untuk praktikum ke-6 mata kuliah algoritma struktur data. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih Pak.